Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari faedah-faedah yang diambil dari surat An-Najm, dan kita sekarang sampai pada ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal untha." Sungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, maksudnya orang-orang musyrikin, para penyembah berhala, la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Mereka yusammun sini maksudnya la yasifun. Mereka mensifati para malaikat dengan sifat-sifat kewanitaan. Sifat-sifat kewanitaan sebagaimana sudah kita sampaikan bahwasanya di antara keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin Arab adalah meyakini berhala-berhala mereka seperti Lata, Uzza dan Manat adalah putri-putri Allah. Demikian juga sebagian mereka meyakini bahwasanya malaikat-malaikat adalah putri-putri Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alul malaikata alladziina hum 'ibadur rahmani inatha." Mereka menjadikan malaikat-malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah sebagai wanita-wanita. Asyahidu khalqahum. Apakah mereka menyaksikan bagaimana diciptakannya malaikat sehingga mereka tahu bahwasanya malaikat adalah para wanita? Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Sungguh akan dicatat persaksian mereka tersebut dan mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zukhruf. Jadi mereka orang-orang musyrikin, ada di antara mereka meyakini berhala-berhala mereka sebagai putri-putri Allah, dan di antara mereka ada yang meyakini bahwasanya malaikat-malaikat sebagai putri-putri Allah. Makanya Allah mengatakan, "Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa." Sungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, itu kaum musyrikin Arab, mereka mensifati malaikat dengan sifat-sifat kewanitaan. Wa ma lahum bihi min ilm. Sungguhnya mereka tidak memiliki ilmu akan hal tersebut. Iyattabi'una illa dhanna. Mereka hanya berlandaskan kepada persangkaan, dugaan. Dan bahaya tatkala membangun akidah di atas dugaan, katanya. Dan ini sering terjadi ya. Orang-orang membangun akidah di atas apa? Dugaan. Katanya batu ini bisa begini ya. Katanya pohon ini bisa begini ya. Katanya, sehingga membangun keyakinan di atas dugaan, dan itu berbahaya. Ya. Makanya Allah mencela mereka tatkala mereka mengatakan bahwasanya malaikat adalah putri-putri Allah. Allah katakan, "Iyattabi'una illa dhanna." Sungguhnya yang mereka ikuti, yang jadikan sandaran adalah hanyalah persangkaan. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sedangkan persangkaan itu tidak berfaedah sedikit pun untuk menunjukkan kepada kebenaran. Setelah itu Allah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya." Berpalinglah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang yang berpaling dari peringatan kami, ya, berpaling dari mereka. Wa lam yurid illa al-hayatad dunya, dan mereka tidak menghendaki kecuali hanya kehidupan dunia. Ya, pikiran mereka orang musyrikin hanyalah kehidupan dunia, dan mereka tidak ingin mendengar Al-Qur'an. Mereka tawalla, mereka lari dari Al-Qur'an karena Al-Qur'an mengingatkan tentang hari akhirat. Dan mereka tidak mau pikir tentang hari akhirat. Sungguhnya memikirkan hari akhirat membuat mereka resah dan gelisah. Makanya sebagian orang tidak mau ya mendengar pengajian misalnya, tidak mau mendengar, datang ke masjid mendengarkan ceramah misalnya, karena dia sedang sibuk dengan dunia dan tidak ingin diganggu dengan kekhawatiran atas hari akhirat. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'arid", berpalinglah dari mereka. Berpaling maksudnya jangan kau terlalu pikirkan tentang keselamatan mereka. Karena Nabi SAW tetap menyampaikan dakwah, bukan berarti berpaling, ditinggalkan, tidak didakwahi. Para ulama menjelaskan maksud dari firman Allah, "Fa'arid amman tawalla", berpalinglah dari orang yang berpaling dari peringatan kami. Maksudnya jangan terlalu perhatian tentang keselamatan mereka, jangan kau terlalu bersedih dengan keselamatan, dengan mereka tidak selamat.
sampaikan dan berpaling dari mereka. Yang penting kau tegakkan hujjah karena mereka memang menjauh dari peringatan kami. Dzalika ma balaghuhum minal ilm. Ya. Itulah ya sejauh-jauh pengetahuan mereka tentang ilmu. Maksudnya ilmu mereka yang mereka fokuskan hanya ilmu tentang dunia. Ibnu Athiyah dalam Al-Muharrar Al-Wajiz dalam tafsirnya rahimahullahu taala menyebutkan ilmu ada dua, ada ilmu yang berkaitan dengan dunia, ada ilmu yang berkaitan dengan apa? Akhirat. Yang ada ilmu yang kalau kita pelajari bermanfaat di dunia dan ada ilmu yang kalau kita pelajari bermanfaat pada akhirat. Dan dalam Islam dituntut untuk belajar dua-duanya karena Nabi SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk." Semangatlah engkau pada perkara yang bermanfaat bagimu, baik manfaat duniawi ataupun manfaat apa? Ukhrawi. Islam mengajarkan dua-duanya. Silakan cari manfaat dunia, silakan cari manfaat akhirat dan kita selalu berdoa, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ya Allah, berikanlah kami kebaikan dunia, kebaikan di akhirat, jauhkan kami dari neraka jahanam. Tetapi orang-orang kafir, dzalika ma balaghuhum minal ilm. Ilmu mereka hanya terfokus pada ilmu dunia. Ya. Adapun ilmu berkaitan dengan akhirat mereka kosong, nol, ya. Tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali. Maka seandainya kalau mereka pakar dalam ilmu dunia, ya wajar karena mereka memang fokusnya ke situ. Ya. Kita orang Islam juga berpacu dengan mereka, harus juga pakar tentang dunia. Tetapi dunia tersebut tidak boleh membuat kita lupa dengan apa? Akhirat. Adapun mereka fokus kepada ilmu dunia, bahkan Allah mengatakan, "Dzalika ma balaghuhum min ilm." Kehidupan dunia itulah puncak dari ilmu mereka. Puncak dari ilmu mereka tentang ilmu dunia, tidak pikir tentang masalah akhirat. Sebenarnya sebagian mereka pakar tentang masalah kedokteran luar biasa, tapi enggak mikir akhirat sama sekali. Sungguhnya yang bermanfaat bagi mereka di akhirat adalah ilmu yang membuat mereka ingat tentang akhirat. Ya, sebagian mereka pakar tentang astronomi, sebagian mereka mungkin buat Apollo untuk pergi ke bulan atau ketemu dengan makhluk luar angkasa. Ya, misalnya ya. Tapi toh semua ilmu mereka curahkan tenaga mereka, energi mereka untuk menguasai ilmu dunia. Tapi mereka tidak tahu tentang ilmu akhirat sama sekali. Tidak tahu bahwasanya mereka lupa bahwasanya di balik kehidupan ini ada kematian. Setelah itu ada kehidupan yang abadi. Maka ini berbahaya, jangan sampai seorang hanya fokus dengan ilmu dunia yang membuat dia lalai dari adanya hari akhirat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili." Sungguhnya Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala, Dia yang lebih tahu tentang orang yang tersesat dari jalannya, wa huwa a'lamu biman ihtada, dan Dia yang lebih tahu tentang orang yang dapat petunjuk. Allah tahu mana yang sesat dan mana yang mendapat petunjuk. Dan karena Allah tahu mana yang mendapat petunjuk dan mana yang sesat, maka Allah akan berikan balasan kepada masing-masing kelompok tersebut. Yang mendapat petunjuk akan Allah berikan balasan di surga, yang tersesat dari jalan Allah, Allah akan berikan balasan di neraka jahanam. Setelah itu Allah lanjutkan firman-Nya, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Dan sungguhnya hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, ini kaidah yang sering kita sampaikan dalam bahasa Arab, yaitu taqdim ma haqquhu ta'khir. Mengedepankan perkara yang harusnya diakhirkan. Harusnya secara susunan bahasa Arab, ma fis samawati ma fil ardi lillah. Artinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi milik Allah, harusnya demikian. Lillahnya diakhirkan harusnya. Ma fis samawati wa ma fil ardi lillah, apa yang di langit dan apa yang di bumi milik Allah. Tetapi lillah, milik Allah ini didepankan. Menjadi lillahi ma fis samawati ma fil ard, yang seharusnya diakhirkan didepankan. Ini dalam bahasa Arab memberi faedah namanya ifadatul hasar atau yufidul hasar, memberikan pembatasan. Sehingga kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, hanya milik Allah, kita tambah hanya. Hanya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua yang ada di alam semesta ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Dia berhak untuk mengatur apa yang Dia kehendaki dan Dia berhak untuk membalas apa yang Dia kehendaki. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Agar Allah membalas orang-orang yang berbuat buruk atas apa yang mereka kerjakan, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan Allah membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan al-husna, dengan surga.
dengan surga. Coba kita artikan secara bahasa Indonesia, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, agar Allah membalas orang-orang berbuat kesalahan dengan neraka jahanam dan membalas orang-orang berbuat kebaikan dengan surga. Li di situ, agar di situ dalam bahasa Arab namanya lamul aqibah. Lamul aqibah yaitu apa bahasa Indonesianya? Yang menunjukkan kesudahannya seperti apa. Beda misalnya kalau saya berkata, akul li asba dalam bahasa Arab. Aku makan supaya aku kenyang. Lam itu namanya lamul kai, yaitu supaya aku kenyang makanya aku makan. Aku makan supaya aku kenyang. Jadi tujuan aku makan adalah untuk apa? Kenyang. Lam itu namanya lamul kai. Tetapi ada lam namanya lamul aqibah, dia bukan berbicara tentang tujuan, tetapi dia berbicara tentang kesudahan sesuatu. Contoh perkataan seorang penyair, lidu lil maut, lahirlah kalian menuju untuk kematian. Untuk kematian maksudnya bukan lahir untuk mati, tetapi orang lahir pasti ujungnya apa? Mati. Itu namanya lamul aqibah. Contohnya lagi seperti kata penyair tersebut juga, wabnu lil kharab, dan bangunlah untuk kehancuran. Bukan berarti orang membangun untuk dihancurkan, tidak. Tetapi kalau orang sudah membangun, ujung-ujungnya pasti terjadi apa? Kehancuran. Nah, la di situ sama-sama li, tetapi berbeda fungsinya. Beda kalau saya makan, saya katakan akul li asba, aku makan supaya aku kenyang. Maka di sini namanya lamul kai. Saya makan supaya kenyang. Tetapi kalau dikatakan dalam perkataan seorang penyair, lidu lil maut, lahirlah supaya mati, itu bukan tujuan lahir untuk mati, bukan. Tetapi kalau orang sudah dilahirkan, ujung-ujungnya dia akan apa? Meninggal dunia. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa dalam surat Al-Qasas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka si kecil Musa alaihissalam dipungut oleh keluarga Fir'aun, liyakuna lahum aduwan wa hazana, agar Musa menjadi musuh mereka dan mendatangkan kesedihan bagi mereka. Bukan berarti mereka memungut, merawat Nabi Musa untuk dijadikan musuh mereka, tidak. Tapi lam di situ maksudnya ujungnya nanti ternyata anak yang mereka pungut ini menjadi musuh mereka dan mendatangkan kesedihan bagi mereka. Itu namanya lamul aqibah. Makanya antum belajar bahasa Arab ya, biar saya enggak susah jelaskan. Qadarullah di depan saya kayak antum begini mulai. Harus belajar bahasa Arab. Kalau ada waktu harus belajar bahasa Arab biar antum bisa cepat pintar. Kalau enggak tahu bahasa Arab, bahlul terus ya. Baik, sama Allah mengatakan walillahi ma fis samawati ma fil ard. Allah semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Yang kesudahannya adalah Allah akan membalas. Allah melihat mereka, maka yang baik akan dibalas dengan surga, yang buruk Allah balas dengan apa? Neraka jahanam ya. Maka liyajziya li di situ kata para ulama namanya lamul aqibah. Taib, timbul pertanyaan, siapakah orang-orang yang dibalas dengan al-husna? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Agar Allah membalas orang-orang yang berbuat baik dengan surga. Siapa orang berbuat baik ini? Maka Allah jelaskan. Sifatnya alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Yaitu orang-orang yang menjauhkan diri mereka dari dosa-dosa besar dan al-fawahish illa lamam, kecuali al-lamam mereka tidak bisa meninggalkannya. Kecuali al-lamam mereka tidak bisa meninggalkannya. Taib, ini ciri-ciri penghuni surga. Yang pertama, menjauhi dosa-dosa besar. Allah tidak mengatakan orang-orang yang tidak melakukan dosa besar, bahkan menjauhi. Menjauhi lebih sempurna daripada tidak melakukan. Ada orang mungkin tidak melakukan tapi dia nyerempet-nyerempet. Ini benar-benar dia jauhi. Kalau dia menjauhi zina, maka dia menjauh dari zina. Ya. Kalau dia menjauhi riba, maka dia benar menjauh dari riba. Dia berusaha menjauh, jangan sampai ada kecipratan dari dosa besar sama sekali. Ini ciri-ciri orang penghuni surga. Makanya Allah menggunakan kata alladzina yajtanibun. Ijtinab artinya menjauhkan diri. Ya. Al-kabair, apa itu dosa besar? Dosa besar adalah dosa yang diancam dengan neraka secara khusus. Semua dosa diancam dengan neraka, tetapi terkadang sebagian dosa disebutkan secara khusus diancam dengan neraka jahanam. Maka itulah dosa besar. Adapun al-fawahish, kata sebagian ulama, al-fawahish
dia juga dosa besar, tetapi khusus kepada perkara-perkara yang ada hukum hadnya. Yang ada hukum hadnya, seperti mencuri, seperti berzina, seperti praktek homoseksual misalnya, ya. Ini ada hukum-hukum hadnya, disebut dengan fawahish. Ya. Ini pendapat. Kabair, kabirah dosa besar, yaitu semuanya dosa besar, fawahish juga dosa besar. Tetapi dikhususkan kabirah, yaitu yang diancam dengan neraka jahanam. Barang saya melakukan demikian, maka neraka. Barang saya melakukan demikian, adalah neraka. Aku melihat seorang di neraka karena begini-begini. Nah, itu berarti dosa besar. Dosa besar. Fawahish, yaitu yang diancam dengan hukum had, mencuri dipotong. Kemudian menuduh orang wanita yang baik-baik didera misalnya. Ya. Ini pendapat. Pendapat yang lain mengatakan, ya, semuanya termasuk dari kabair, tetapi yang fawahish adalah perbuatan-perbuatan yang keji, yang menurut logika seorang itulah perbuatan yang buruk. Ada dosa-dosa besar yang kita tidak tahu dengan logika kita, tetapi syariat menjelaskan. Contoh, seperti seorang sholat tanpa wudu, ini dosa besar. Sholat tanpa wudu. Tapi dari mana kita tahu dosa besar? Karena syariat melarang seperti itu. Tidak boleh sholat tanpa wudu. Tapi banyak perbuatan-perbuatan yang haram, yang meskipun tidak ada dalil, kita tahu itu perbuatan keji. Seperti zina, kita tahu tidak benar. Ya. Contohnya seperti mencuri, mengambil barang orang, kita tahu tidak benar. Contohnya membunuh orang lain, maka itu perbuatan keji. Ya, ini juga tidak benar, meskipun tidak ada dalil yang menunjukkan secara khusus, namun logika menunjukkan bahwa sini perbuatan yang keji. Intinya al-kabair dan fawahish ini sama-sama dosa besar. Cuma para ulama khilaf, kenapa dikhususkan penyebutannya? Kenapa kabair, kenapa fawahish? Maka tadi ada beberapa pendapat. Tetapi kabair dan fawahish sama-sama dosa besar. Kata Allah, ciri-ciri penghuni surga, mereka menjauhkan diri dari kabair dan fawahish. Illa lamam, kecuali al-lamam, mereka tidak bisa meninggalkannya. Apakah al-lamam? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Secara umum banyak pendapat, tapi terfokus pada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan al-lamam adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Siapa yang bisa lolos dari dosa-dosa kecil? Enggak ada yang bisa lolos. Rasulullah sebutkan contoh dosa kecil, misalnya memandang yang haram, menyentuh yang haram, ya. Misalnya mencium yang haram, ya. Ini dosa-dosa kecil, tidak sampai pada derajat apa? Zina. Ya. Banyak orang tidak bisa menghindar dari hal tersebut. Ya. Ini pendapat. Illa lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Nah, kalau alamam diartikan dengan dosa-dosa kecil, maka istisna di sini pengecualian disebut dengan istisna munqati, bahasa Arab lagi. Makanya belajar nahwu antum. Ya, istisna munqati maksudnya apa? Maksudnya yang dikecualikan bukan bagian dari yang awal. Contohnya saya mengatakan, datang para murid di kelas seluruhnya kecuali Budi. Budi adalah murid. Maka ini namanya istisna muttasil, yang dikecualikan dia adalah bagian dari mustasna minhu, dia bagian daripada yang disebutkan pertama. Datang seluruh murid kecuali Budi. Budi murid atau bukan? Murid. Ini namanya pengecualian yang bersambung. Ada pengecualian tidak bersambung terputus. Saya mengatakan datang seluruh murid di kelas kecuali Pak Hansip misalnya. Pak Hansip bukan murid, tetapi dia tidak datang di kelas. Ini namanya pengecualian yang terputus. Paham? Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang iblis, ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Tatkala kami berkata kepada malaikat sujudlah kepada Adam, seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Iblis malaikat bukan? Bukan. Itu namanya pengecualian yang terputus, paham? Nah, sama dengan ayat ini, siapa orang-orang yang mau surga? Yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar kecuali dosa kecil. Dosa kecil berarti bukan termasuk dari dosa besar. Maka pengecualian namanya istisna munqati, terputus. Ini pendapat sebagian ahli tafsir. Yang dimaksud dengan lamam adalah dosa-dosa kecil yang setiap orang tidak bisa menghindar darinya, maka Allah akan ampuni dosa-dosa tersebut dan itu tidak menghalangi dia untuk masuk surga. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar, ya, yang kalian dilarang, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian. Jadi seorang berusaha jangan sampai dalam kehidupan ini terjerumus dalam dosa-dosa besar.
Kalau dia selalu menghindari dosa-dosa besar, maka jika terjerumus dalam dosa-dosa kecil, maka sangat kemungkinan besar Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecilnya tersebut yang tidak bisa dihindari. Dan para salaf menyebutkan, maksudnya di sini misalnya melihat, ya, misalnya menyentuh yang haram, ya, ini tidak sampai pada dosa besar. Tafsiran yang kedua, bahwasanya yang dimaksud dengan lamam adalah dosa besar yang pernah dilakukan oleh mereka, kemudian mereka tidak pernah mengulangi lagi. Mereka tidak pernah mengulangi lagi. Maka kalau kita artikan, siapakah orang masuk surga? Yaitu orang-orang yang menjauhkan diri mereka dari dosa-dosa besar dan fawahish, kecuali al-lamam, kecuali dosa besar yang pernah mereka lakukan dahulu dan mereka tidak mengulangi lagi. Maka pengecualian di sini namanya istitsna muttasil. Pengecualian yang bersambung. Karena al-lamam bagian daripada dosa besar. Cuma dia tidak pernah mengulangi lagi. Artinya, orang yang terjerumus dalam zina, apakah tidak boleh masuk surga? Boleh. Jika dia bertobat dan taubatan nasuh tidak pernah kembali lagi. Orang terjerumus dalam praktek homoseksual, apakah dia tidak bisa masuk surga? Bisa. Yang penting jangan dia ulangi lagi. Orang yang pernah terjerumus dalam riba, apakah dia tidak bisa masuk surga? Bisa. Yang penting jangan dia ulangi lagi. Yang penting jangan dia ulangi lagi. Nah, mana yang benar di antara dua pendapat ini? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Ibnu Qayyim mengatakan dua-duanya benar. Maka orang yang selalu menjauhkan diri dari dosa besar, kalau dia hanya terjerumus dalam dosa-dosa kecil tersebut tidak menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga. Atau orang yang pernah terjerumus dalam dosa besar, tetapi dia tidak mengulangi lagi, maka dosa besar yang pernah dia lakukan, apakah dia berzina, apakah dia membunuh, apakah dia melakukan kesyirikan, dia tidak ulangi lagi, maka tidak menghalangi dia untuk masuk surga. Makanya tidak disyaratkan seorang masuk surga tidak boleh berdosa-dosa besar. Itu enggak ada syarat seperti itu. Tapi disyaratkan orang untuk masuk surga kalau melakukan dosa apapun, dosa besar jangan diulangi kembali. Hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimaksud dosa kecil di sini jangan sampai antum salah paham, ya. Ustaz, dosa kecil berarti enggak ada masalah ya? Bukan enggak ada masalah, masalah besar juga. Maksudnya kata para ulama, al-lamam di sini artinya dia tidak terus mengulang-ulanginya. Dia berusaha untuk menghindarinya, terjerumus terkadang, kemudian dia menghindar terkadang, terjerumus lagi terkadang. Seperti itu yang dimaksud al-lamam. Bukan dia sengaja istimrar, continue dalam dosa tersebut. Karena makna al-lamam dalam bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang tidak continue. Dan itu disebut oleh para ahli tafsir. Ya, bahwasanya al-lamam ya diambil dari bahasa Arab yang artinya sesuatu yang tidak continue. Seperti perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, wal arabu taqul ma ya'tina illa limaman. Orang Arab dahulu berkata, hal itu tidak terjadi, tidak datang kepada kami kecuali limaman, kecuali lamam. Maksudnya fil hin ba'dal hin, itu sesekali, tidak continue. Maka maksudnya dosa-dosa kecil yang tidak menghalangi seorang masuk surga adalah dosa-dosa kecil yang tidak dikontinukan oleh pelakunya. Ya. Adapun seorang yang kontinu israr dalam dosa kecil, maka ini bermasalah bagi dia, bisa menghalangi dia dari masuk surga. Agar antum tidak salah paham. Ya. Karena kata Allah enggak ada masalah kalau lamam dosa kecil, ya sudah. Ngelihat sembarangan, nyentuh-nyentuh sembarangan, ya. Kepala orang disentuh, jidat orang disentuh, enggak boleh. Cium sembarangan, enggak. Jadi maksudnya sebagaimana perkataan dalam bahasa Arab tadi, al-lamam maksudnya sesuatu yang datang sesekali, tidak kontinu. Maka barang siapa yang terjerumus dalam dosa kecil, dia istighfar, tapi dia tidak israr, tidak kontinu. Ya, makanya kata para ulama, la saghirata ma'al israr. Tidak ada namanya dosa kecil kalau dilakukan secara kontinu. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada namanya dosa besar kalau ternyata orang bertobat darinya. Ini perkataan para ulama. Dan ini kabar gembira bagi kita. Siapa di antara kita yang bisa luput dari dosa kecil zaman sekarang? Dengan internet, dengan medsos, dengan berbagai macam ya berita kita nonton, banyak komentar, hobinya komentar. Ya. Padahal enggak ada yang lihat komentar kita. Sehingga terjerumus dalam berbagai macam dosa. Kita berharap dosa-dosa kecil tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita menjauhkan diri dosa-dosa besar. Jauh dosa besar, ghibah jauhi, namimah jauhi. Yang ditulis oleh para ulama dosa besar, buka
al-kabair, dosa-dosa besar sebagaimana dikatakan oleh Imam Zahabi. Baca itu semua, hindari itu semua. Ya, musik-musik yang dimasukkan juga oleh ulama Syafi'i yang mendengar musik dosa besar, ya. Semua dosa besar hindari. Nah, kalau ente terjerumus dosa-dosa kecil, insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan continue. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sungguhnya Rabbmu luas ampunannya. Tadi dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tinggalkan dosa-dosa besar. Demikian juga orang terjerumus dosa besar, dia meninggalkan, tidak diulangi lagi. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Siapa yang bertobat, Allah ampunannya luas. Ampunannya luas, ya. Ya. Huwa ahlut taqwa ahlul maghfirah. Kata Allah, dialah Allah yang berhak untuk ditakwai dan dialah Allah yang berhak, ya, untuk memberi ampunan. Sampai seorang penyair berkata, "Ya Allah, kalau aku tidak pantas untuk meminta ampun, tapi Engkau maha pantas untuk mengampuniku. Engkau ahli, Engkau berhak untuk mengampuniku karena Engkau adalah maha ampunanmu adalah maha luas." Baik. Kemudian Allah berfirman, "Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum." Dialah Allah yang tahu tentang diri kalian. Bukan cuma sekarang Allah tahu tentang kalian. Waktu Allah ciptakan kalian dari bumi, dari tanah, waktu kalian masih nenek moyang kalian Adam alaihissalam. Asal muasal kalian Allah tahu, karena Allah menciptakan semuanya. Jangankan kondisi kalian sekarang, kata Allah. Waktu kalian belum ada, masih nenek moyang kalian Adam, Allah tahu. Wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Dan waktu kalian masih dalam fase kehidupan sebelumnya sebagai janin dalam perut ibu-ibu kalian, Allah juga tahu kondisi kalian. Apalagi sekarang tatkala keluar di atas muka bumi, nampak oleh semua orang, ya. Allah juga tahu semuanya. Jangan sampai kalian merasa ada perkara yang Allah tidak tahu dari kalian. Bahkan bukan sekarang aja, waktu kalian masih belum ada, masih hanya nenek moyang kalian Adam, Allah juga tahu. Ya, tatkala kalian masih dalam janin, belum bisa apa-apa, 9 bulan dalam perut ibu kalian, Allah pun tahu bagaimana kondisi kalian. Ya, bagaimana perubahan kalian hari demi hari, Allah tahu. Kemudian apalagi setelah kalian keluar, maka Allah berkata, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian merekomendasi diri kalian. Tazkiyah yaitu merekomendasi. Jangan kalian merekomendasi diri kalian. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Enggak usah bilang saya orang bertakwa. Ya, siapa yang bilang itu orang bertakwa? Yang tahu ente bertakwa atau tidak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang seorang mentazkiyah dirinya. Ya. Dan fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian apa di sini arti bahasa Indonesianya? Jangan kalian mengatakan dirimu suci. Ini diartikan oleh para ulama dengan dua tafsiran. Sebenarnya disebut oleh Tahir Ibnu Asyur dalam Tahrir wa Tanwir. Yang pertama, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian menganggap diri kalian suci, baik dengan keyakinan ataupun dengan perkataan ataupun dengan isyarat yang menunjukkan seakan-akan kalian wali-wali Allah. Kalian orang-orang soleh, tidak perlu. Itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Atau maknanya, jangan kalian juga merekomendasikan orang lain. Kalian mengatakan si fulan, ya, diridhoi oleh Allah, si fulan dimuliakan oleh Allah, si fulan masuk surga. Ini tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu mana yang bertakwa. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa diartikan jangan kalian merekomendasikan atau menyatakan orang lain, bukan cuma antum saja, bahkan orang lain juga tidak boleh, karena kum di situ bisa artinya dirimu, bisa artinya adalah sesama kaum muslimin. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat, kata Allah, wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian. Maksudnya jangan sebagian kalian mencela sebagian yang lain. Paham? Saya ulangi, wala talmizu anfusakum, kum itu maksudnya antum, jangan kalian mencela diri antum, maksudnya jangan kalian mencela diri antum sendiri, dan jangan mencela sebagian kalian mencela sebagian yang lain, karena kalian seakan-akan satu kesatuan. Sama seperti ini, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menyatakan merekomendasi diri kalian dan jangan menyatakan orang lain suci. Dalam satu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, saya bacakan hadisnya. Hadis nomor 2687, ya.
tentang wafatnya Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkenal rajin beribadah, ya. Dan dia meninggal di rumah Ummu Atiyah atau Ummul Ala, ya. Kemudian dirawat di rumahnya, akhirnya meninggal dunia. Kemudian Ummul Ala berkata, tatkala Nabi datang menengok jasadnya Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, maka wanita ini berkomentar, "Rahmatullahi 'alaika Abas Sa'id." Allah merahmati engkau wahai Abu Sa'id, yaitu wahai Utsman bin Maz'un. "Fa syahadati 'alaika," aku bersaksi atas engkau, "laqad akramakallah," sungguh Allah telah memuliakan engkau. Maka Nabi menegur. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menegurku, Nabi berkata, "Wa ma yudriki anna Allah akramahu?" Dari mana kau tahu Allah memuliakan dia? Subhanallah. Ini orang sahabat mulia, terkenal rajin ibadah, meninggal dalam kondisi sedang beribadah. Tatkala ada seorang mengatakan Allah memuliakan engkau di akhirat, maka Nabi itu, dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu? Kemudian Rasulullah SAW mengomentari, "Amma Utsman faqad ja'ahu wallahi al-yaqin." Adapun Utsman bin Maz'un, maka demi Allah telah datang kematian kepadanya, telah datang keyakinan. Dia sudah berpindah dari alam dunia menjadi alam yakin, itu alam akhirat. Wa inni la arju lahul khair, dan aku berharap dia mendapatkan kebaikan. Wallahi ma adri, demi Allah saya tidak tahu. Wa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuf'alu bi, saya ini Rasul, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan kepadaku di alam akhirat. Qala, kata Ummu Atiyah atau Ummul Ala, "Fa wallahi la uzakki ahadan ba'dahu abadan." Demi Allah aku tidak akan mentazkiyah, merekomendasi seorang pun setelah peristiwa tersebut selamanya. Wa ahzanini dzalik, hal ini kemudian membuat aku sedih, kata wanita tersebut. Qalat fanimtu, maka suatu malam aku tidur, fa uridu li Utsman ainan tajri, maka aku diperlihatkan dalam mimpiku bahwasanya Utsman di surga mendapatkan, atau dia mendapatkan di akhirat mata air yang mengalir, keluar air. Fajitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartu, dan aku kabarkan, ya Rasulullah, aku bermimpi melihat ini untuk Utsman bin Maz'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaka amaluhu, itu menunjukkan amalnya masih terus berjalan. Kenapa? Dia ternyata waktu dalam kehidupan dunia adalah ribat. Dia ribat, yaitu dia berjaga di perbatasan dalam peperangan, maka orang yang beramal sebagai ribat atau murabit, maka amalnya terus mengalir meskipun dia sudah meninggal dunia. Ya. Jadi ini Nabi dikasih tahu bahwasanya dia dapat mata air yang mengalir. Adapun kita tidak tahu akan hal tersebut, kita tidak tahu tentang hal yang gaib, maka tidak boleh seorang kemudian mengatakan, oh si fulan ini pasti masuk surga, si fulan ini begini, si fulan begini. Kita enggak tahu tentang hakikat dia, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang soleh, mereka tidak ada yang pede dengan diri mereka. Apa? Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia yang pegang lisannya dan dia berkata, hadzal ladzi awradanil mawarid. Inilah lisanku ini yang telah menjerumuskan aku dalam banyak hal. Itu Abu Bakar ngomong begitu, dan dia orang yang sangat menjaga lisan. Abu Bakar yang orang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW, itu pun dia berkata, dia pegang lisan, dia mengatakan, ini yang buat aku terjerumus. Nah kita coba zaman sekarang udah tidak punya ilmu, komentar terus. Nah, kita repot. Kalau Abu Bakar saja takut dengan dirinya, bagaimana dengan kita yang suka berkomentar, suka memposting, suka membantah, suka nimbrung, ya. Wal musta'an. Tentunya kita lebih tidak terjamin sama sekali. Abu Bakar saja tidak menjamin dirinya bahwasanya dia pasti masuk surga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, waktu Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu, Nabi sebutkan, wahai Hudzaifah, si fulan munafik. Sehingga kalau ada yang meninggal di zaman sahabat, orang-orang tunggu Hudzaifah. Kalau Hudzaifah menyolatkannya, berarti dia bukan munafik. Tapi kalau Hudzaifah tidak mau salat, berarti munafik. Karena disebut dengan sahibu sir Rasulillah. Dia adalah orang yang diberi rahasia oleh Nabi SAW. Suatu hari Umar datang kepada Hudzaifah. Ya Hudzaifah, hal sammani Nabi SAW minal munafiqin? Wahai Hudzaifah, apakah Nabi menamakan aku, menyebut namaku dari golongan orang munafik?
Kata Hudzaifah tidak. Maksud saya, Umar tidak pede. Tidak pede bahwasanya dia pasti masuk surga itu enggak ada dalam kamus kehidupannya, enggak ada. Bahkan dia masih khawatir dirinya termasuk orang-orang munafik padahal dia berjihad, padahal amalnya luar biasa, ya. Padahal Nabi sudah merekomendasikan, Nabi sudah mengatakan Umar fil jannah, Umar di surga. Tapi itu semua tidak menjadikan dia kemudian bangga dan ujub, tidak sama sekali. Padahal Nabi mengatakan, "Malaka syaitan, salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjik." Ya Umar, tidaklah setan lihat engkau jalan satu lorong kecuali setan akan kabur. Itu Umar juga tidak mengatakan, "Sayang, setan aja kabur. Kalau ente, setan datang sama ente. Kalau saya, setan kabur." Itu pun tidak menjadikan Umar menjadi ujub. Bahkan waktu Umar akan meninggal dunia, ditikam oleh Abu Lulu al-Majusi. Bayangkan, lagi sholat, ditikam, mati syahid. Ada seorang pemuda kemudian memuji-muji Umar. "Ya Umar, engkau begini, engkau begini." Kata Umar, "Kafafan. Saya hanya berharap itu impas." Artinya apa yang kau sebutkan tadi menyelamatkan aku dari neraka jahanam. Ya, tidak membuat dia ujub sama sekali. Tidak mengatakan, "Oh ya saya, ya. Subhanallah." Ya. Jadi itulah namanya ketakwaan dengan ada sendirinya. Seorang tahu diri bahwasanya dia itu jauh daripada kesempurnaan. Maka jangan sampai antum merasa saya pasti mau surga, saya pasti bisa ngajak kamu, jangan khawatir ya. Ya subhanallah. Ente siapa? Tenang aja, nanti kalau murid-muridku belum masuk surga, saya tidak akan masuk surga sampai semua muridku masuk surga dulu. Dia jaga di depan pintu surga. Masuk dulu, masuk. Saya terakhir. Ya ente siapa mau jamin seperti itu? Ente aja belum masuk surga, kemudian ente menjamin murid-murid ente. Nanti begitu murid sudah masuk semua, dia mau masuk, surganya ditutup, cereng. Mati lo ya. Oleh karenanya, ya ente siapa? Orang tahu diri. Kita ini siapa? Kita penuh dengan dosa. Kalau Abu Bakar raja ketakutan, Umar ketakutan, para sahabat tidak ada yang merasa pede. Kalau antum baca sirah mereka, sejarah mereka, tidak ada yang merasa pede masuk surga, enggak ada. Terus kemudian orang zaman sekarang merasa pede. Bahkan terkadang dia menjual surga kepada murid-muridnya. Pernah ada orang foto sama dia, orang yakini masuk surga. Foto kalau jarak sekian bayar sekian. Ya. Kenapa dalam isyarat-isyarat perkataannya seakan-akan dia menjamin surga kepada murid-muridnya. Yang penting sama saya, yang penting hormat sama saya, subhanallah. Apa dia ucapkan secara terang atau secara isyarat? Adapun para sahabat mereka tidak demikian. Mereka takut, mereka tidak jamin diri mereka tidak terjamin apalagi terhadap yang lain. Maka Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum, jangan kalian mentazkiyah diri kalian, huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lebih tahu mana yang lebih bertakwa. Dari sini antum tahu antum tidak boleh ujub, antum tidak boleh merendahkan orang. Antum lihat orang bisa jadi orang tersebut biasa, belum tentu dia lebih rendah di sisi antum daripada antum ya. Antum mungkin boleh terlihat berlebihan dari sisi ilmu, masya Allah antum ngaji penampilan Islami, belum tentu bisa jadi orang di depan antum yang antum lihat antum sepelekan, bisa jadi dia punya amalan luar biasa yang antum tidak ketahui. Ada seorang saya cerita, ya. Jadi seorang orang soleh ini tidur dan dia bermimpi dalam tidurnya bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, pergilah kepada si fulan, ya, berilah kabar gembira kepadanya. Dia terbangun. Kemudian dia pikir hanya sekedar mimpi angin lalu. Kemudian dia tidur lagi, ternyata mimpi kedua kali begitu lagi. Ya, pergilah ke si fulan bin fulan dan kabarkanlah gembira kepadanya. Kemudian sampai ketiga kali dia mimpi lagi, maka kemudian dia yakin ini ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun mencari si fulan tersebut. Dia cari sampai dia ketemu di rumah si fulan tadi. Maka dia ketuk pintu, fulan tersebut membukakan pintu. Penampilan biasa-biasa saja. Tidak terlihat bukan imam masjid ya, bukan. Bukan ustaz, bukan, orang biasa saja. Penampilan biasa. Tapi dia heran, dia sendiri penampilan orang soleh. Tapi orang ini orang penampilan biasa. Maka dia berkata, "Hei fulan, saya bermimpi ya, 3 kali dan Rasulullah SAW menyuruh saya untuk menyampaikan kepada engkau kabar gembira. Dan saya ingin tanya sama engkau. Ya. Kau punya amalan apa sampai aku bermimpi 3 kali?" Kata orang tersebut, tidak ada, saya enggak, biasa-biasa saja. Enggak, pasti kau punya amalan. Sesuatu, coba sebutkan, pasti ada. Jangan kau sembunyikan. Akhirnya orang ini cerita, saya tidak punya amalan kecuali satu yang saya berharap saya bertemu dengan Allah dengan bawa amalan tersebut. Dan tidak ada yang tahu.
Maka dia cerita, waktu saya menikah dengan seorang wanita, di malam pertama saya masuk di malam pengantin, saya dapati dia ternyata dalam kondisi hamil. Wanita yang saya nikahi tersebut dia dalam kondisi hamil. Dan dia berkata, ya fulan, usturni, wahai fulan, tutuplah aibku. Yasturukallah, Allah akan menutup aibmu. Tutuplah aibku, Allah akan menutup aibmu. Subhanallah. Maka saya langsung tidak menyentuh dia sama sekali. Tunggu sampai anak tersebut lahir. Ya. Dan tidak ada yang tahu, kecuali engkau. Maka kemudian anak tersebut setelah lahir, bayangkan, lama. Kemudian lahir setelah 9 bulan anak tersebut lahir. Kemudian dia bawa anak tersebut sebelum subuh, dia taruh di pintu masjid. Dia taruh di pintu masjid. Kata dia, setelah itu saya pun subuh-subuh pergi ke masjid. Maka orang-orang heboh, sholat subuh, ada anak di luar pintu masjid. Anak siapa ini? Pada mereka gelisah, anak siapa ini? Anak siapa ini? Anak siapa ini? Akhirnya saya bilang, ya ikhwan, biar saya yang urus anak ini. Antum tahu ini anak bukan anak saya. Saya akan urus anak ini. Kata mereka, syukron, jazakallah khair, kasihan anak siapa ini. Akhirnya saya bawa pulang, saya kembalikan lagi kepada ibunya. Itu istri saya. Dan tidak ada yang tahu kecuali apa? Kamu. Artinya ada amalan-amalan yang mungkin orang tersebut melakukan dan amalan besar dan tidak ada yang tahu. Maka dengan demikian jangan pernah Anda merasa lebih baik daripada orang lain. Fala tuzakku anfusakum. Tatkala Anda merasa lebih dari orang lain, berarti Anda telah mentazkiyah diri Anda. Seakan-akan Anda lebih bertakwa daripada dia. Padahal Allah berkata, huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lebih tahu mana yang bertakwa. Bisa jadi orang di depan kita dia punya taksir, dia punya kekurangan dalam sebagian hal. Mungkin dia jarang sholat berjamaah, mungkin dia melakukan sebagian maksiat. Tapi bisa jadi dia punya amal soleh yang lain. Mungkin dia berbakti kepada orang tuanya, mungkin dia tidak pernah sombong, mungkin dia tidak pernah hasad. Kita enggak tahu. Dibandingkan dengan sebagian kita yang mungkin ke masjid, penampilan Islami tapi hati penuh dengan hasad, hati penuh dengan dengki, sombong dan angkuh dan yang lain. Maka jangan pernah merasa orang di depan antum lebih rendah daripada antum. Kita enggak tahu. Yang tahu cuma siapa? Allah. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merekomendasikan diri kalian, merasa diri kalian suci. Kalau Abu Bakar saja ketakutan, kalau Umar saja ketakutan, apalagi kita. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aital ladzi tawalla?" Tidakkah kau lihat, ya? Bagaimana menurut kamu tentang orang yang berpaling? Wa a'ta qalilan wa aqda. Dia memberikan sedikit kemudian dia berhenti dari pemberiannya tersebut. A indahu ilmul ghaibi fa huwa yara. Apakah dia punya ilmu gaib dan dia melihat? Ini ayat, ya. Para ulama dari penulis buku-buku tafsir, ahli tafsir sepakat bahwasanya ayat ini turun kepada seseorang dari kalangan orang-orang musyrikin. Cuma orang ini siapa? Khilaf di kalangan para ulama. Ya. Ada yang mengatakan fulan, tetapi kebanyakan ahli tafsir maksudnya orang ini yang dicerca oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah al-Makhzumi. Kata Allah, "Afara'aital ladzi tawalla?" Maka apa engkau tidak melihat orang yang berpaling dari Al-Qur'an? Siapa? Al-Walid ibn al-Mughirah. Wa a'ta qalilan. Dia memberikan sedikit, wa aqda. Kemudian dia berhenti, qata. Dia tidak melanjutkan lagi. Kenapa? Al-Walid bin Mughirah ketika dia mendengar lantunan Al-Quran Nabi SAW, maka dia tahu itu benar. Bahwasanya Al-Quran itu benar, maka dia puji Al-Quran. Ya, maka dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu indah, Al-Quran itu manis. Ini bukan perkataan penyair, ini bukan perkataan dukun. Saya tahu tentang syair, saya tahu perkataan sihir. Ini adalah perkataan yang indah. Dia tertarik mendengar lantunan Al-Quran Nabi SAW. Waktu dia tertarik, Abu Jahal ketakutan. Waduh, bahaya nih. Al-Walid ibn Mughirah termasuk orang yang paling tua tatkala itu. Dia lebih tua daripada yang lainnya. Dan dia dari Bani Makhzum. Kalau dia masuk Islam, orang-orang kabilah Bani Makhzum semua masuk Islam. Abu Jahal juga dari Bani Makhzum. Maka waktu Al-Walid bin Mughirah mulai memuji Al-Quran, maka Abu Jahal takut. Maka Abu Jahal datang kepada dia. Oh ya Walid, ente enggak benar kayak begini. Kalau ente masuk Islam, semuanya masuk Islam. Ente harus mengucapkan kata-kata yang orang-orang tahu bahwasanya engkau berlepas diri dari Muhammad. Kita Bani Makhzum, Bani Hashim bersaing. Kata Walid bin Mughirah, "Waduh, saya takut kepada Allah. Saya takut dosa-dosa saya." Kata Abu Jahal, "Jangan kau khawatir, saya yang tanggung dosamu." Ini disebut oleh para tafsir. Abu Jahal bilang, "Jangan kau khawatir, sudah kau ngomong aja tentang Muhammad. Saya akan tanggung apa?
dosamu. Makanya Allah mengatakan wa a'ta qalilan. Dia sudah sedikit membenarkan Nabi, wa akda, tiba-tiba dia berhenti. Harusnya dia lanjutkan. Kalau dia lanjutkan dia beriman. Hampir dia beriman, dia berhenti. Akda itu maksudnya apa dalam bahasa Arab? Maksudnya seorang yang menggali sumur. Dia gali tanah, tiba-tiba dia dapat batu. Dapat batu sehingga dia berhenti. Batu ini tidak bisa membuat dia melanjutkan apa? Penggalian sumur. Maka disebut wa akda, itu dia berhenti tiba-tiba. Seandainya dia melanjutkan, dia akan masuk apa? Islam. Ya, maka Allah mengatakan, "Afara'aita alladhi tawalla?" Tidak kau lihat orang yang berpaling, itu Walid bin Mughirah. Wa a'ta qalilan, dia sudah sedikit beriman kepada Muhammad. Wa akda, tiba-tiba dia berhenti. A'indahu ilmul ghaibi fa huwa yara? Apakah dia punya pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia mengetahui apa yang dia katakan? Ya. Artinya bahwasanya dosanya akan ditanggung oleh Abu Jahal. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa? Apakah dia tidak diberitakan tentang apa yang ada pada lembaran-lembaran Musa? Suhufnya Musa. Wa Ibrahim alladhi waffa. Demikian juga lembaran-lembarannya Nabi Ibrahim. Alladhi waffa. Yang Ibrahim alaihissalam selalu menyempurnakan janji. Apa isi yang terdapat dalam lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa? Allah sebutkan. Apa isinya? Allah taziru waziratu wizra ukhra. Bosnya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang dia usahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepada dia. Summa jazahul jazaa'al awfa, kemudian dia akan diberi balasan dengan balasan yang sempurna. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Wa annahu huwa adhaka wa abka, dan sungguhnya Allah yang membuat tertawa dan Allah yang membuat menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya, dan sungguhnya Allah lah yang mematikan dan menghidupkan. Wa annahu khalaqa zawjani dzakara wal untha, dan dia yang telah menciptakan yang berpasang-pasangan laki maupun wanita. Min nutfatin idza tumna, dari air mani yang dipancarkan. Wa anna alaihi nas'atal ukhra, dan dia akan menetapkan kehidupan berikutnya. Wa annahu wa aghna wa aqna, dia yang menjadikan kaya dan dia yang menjadikan miskin. Wa annahu rabbu syi'ra, dan dialah Tuhan dari bintang syi'ra. Wa annahu ahlaka adanil ula, dialah Allah yang telah membinasakan kaum Ad. Wa samud fama abqa, dia yang telah membinasakan kaum Samud dan tidak disisakan dari mereka. Wa qauman nuh min qabl, dan dia yang telah membinasakan kaum Nuh sebelumnya. Innahum kanu hum adlama wa atagha, mereka dulu sangat zalim dan mereka telah berdurhaka. Wal mu'tafikata ahwa, dia yang telah membinasakan kaum Lut, diangkat kemudian dijatuhkan oleh malaikat Jibril. Faghasyaha ma ghasya, setelah mereka terjatuhkan maka ditutup dengan lemparan-lemparan batu. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara, maka terhadap nikmat Tuhanmu manakah yang kamu ragu-ragu? Hadza nadhirum minan nudhuril ula, inilah Muhammad adalah seorang pemberi peringatan dari pemberi-pemberi peringatan yang terdahulu. Sampai di situ isi yang terdapat dalam suhuf Musa dan suhuf apa? Ibrahim. Suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi ternyata Nabi Musa memiliki lembaran-lembaran namanya suhuf. Ibrahim juga memiliki lembaran-lembaran namanya suhuf. Di antara isi suhuf tersebut ini yang Allah nukil dalam surat An-Najm. Tapi kita isya dulu baru kita lanjutkan. Insyaallah, karena saya mau bahas lagi masih panjang, kalau terburu-buru malah kita tidak menikmati faedah-faedahnya. Kita buka tanya jawab ya. Ustaz, Afwan mau bertanya, adik perempuan saya, suaminya sekarang ikut pemahaman sufi atau thariqat yang sejenisnya. Bahkan dari pemahamannya jika datang ke rumah gurunya beberapa kali saja sama dengan umroh atau berhaji. Yang saya mau tanyakan, dia suaminya sering berbicara sudah tidak suka pada istrinya. Apakah kalimat tersebut termasuk kalimat talak? Yang kedua, apakah adik perempuan saya boleh minta cerai karena takut terseret pemahaman tersebut? Adapun yang pertama, bahwasanya pernyataan suaminya tidak suka kepada istrinya itu belum cerai. Cerai kalau dia bilang saya cerai kamu, baru jatuh cerai. Ya, atau kalimat kinayah seperti mengatakan kita tidak bisa lagi serumah misalnya, atau pulang saja ke rumah orang tuamu. Ini namanya lafal cerai yang tidak tegas. Kalau diniatkan cerai maka jatuh cerai. Tapi kalau dia tidak niatkan maka tidak jatuh cerai. Tapi kalau dia bilang kamu saya cerai baru jatuh cerai. Adapun mengatakan saya tidak suka lagi sama kamu itu belum cerai. Ada pertanyaan yang kedua, apakah adik perempuannya boleh minta cerai? Ya. Kalau hukum syar'i boleh, ya. Tapi saya rasa itu bukan solusi yang terakhir, ya. Bukan solusi yang pertama, tapi solusi terakhir. Kalau bisa
dinasihati, diajak diskusi, didatangkan untuk bertemu dengan ustadz misalnya, diajak dialog ya. Maka mudah-mudahan dia sadar dan kembali kepada jalan yang lurus. Ya. Tapi kalau dia tidak berubah, boleh minta cerai ya. Karena khawatir nanti anak-anak terpengaruh seperti pemahaman tersebut ya. Naik haji nggak usah ke Mekah Madinah, tinggal datang ke rumah gurunya sudah naik haji. Ustaz, saya bermimpi seorang wanita, lalu saya melaksanakan sholat sunnah dan keyakinan saya bertambah kalau dia sang wanita adalah jodoh saya. Tetapi dia sang wanita sudah saya perkenalkan dengan sunnah. Ia menolak ilmu yang saya berikan. Gimana pendapat Ustaz dan mohon sarannya Ustaz? Mimpi tersebut tidak menunjukkan bahwasanya wanita tersebut wanita yang terbaik ya. Antum mimpi itu tidak bisa dijadikan dalil. Mimpi itu hanya sekedar istiqnas, penguat, hanya penguat. Jadi kalau antum bermimpi, terus antum berusaha mendakwahi sang wanita, wanita tersebut tidak mau ya antum ikuti syariat. Syariat bagaimana? Disuruh mencari wanita yang salehah, yang bertakwa. Ya. Kalau ternyata antum mimpi, kemudian antum dakwahi dia kepada sunnah, dia terima, dia bertakwa, itu berarti mimpi tadi penguat. Ya, tetapi kalau ternyata antum dakwahi dia tidak mau, bahkan dia menentang sunnah, bahkan dia benci terhadap sunnah, berarti itu mimpi bukan petunjuk, itu antum terlalu banyak mikir dia. Makanya antum mimpikan dia ya. Jadi tidak bisa dijadikan mimpi sebagai dalil. Semua kita berjalan dengan syariat. Kita berjalan dengan syariat. Kita mimpi ketemu seorang wanita, bahkan mimpi dalam misalnya bahkan mimpi bergaul dengan dia, ya belum tentu dia menjadi istri kita, ya, dan bisa jadi itu cuma bunga-bunga dari godaan syaitan dan yang lain. Bagaimana cara melenyapkan jimat yang ada tulisan Allah dan bertuliskan Arab? Caranya ya dihapus. Kalau memang jimat tersebut berupa pahatan, kalau bisa dirusak pahatnya. Kalau dia berupa tulisan tinta, maka direndamkan dalam air sambil dibacakan ayat kursi kayak kul 3 kul kayak, kemudian ya, dileburkan sehingga tulisan tersebut hilang. Dan bagaimana cara bertobat untuk dari kesyirikan? Karena dulu saya tertipu karena saya dikasih jimat dan amalan-amalan memakai bahasa Arab. Dan saya juga pernah menemui kiai, tuan guru yang saya kira benar. Tapi pas sudah sering ikut kajian dan petunjuk dari Allah, sepertinya saya datang itu dukun. Ya udah, ya bertobat aja, tidak usah diulangi lagi, jangan kembali lagi melakukan demikian. Ustaz, apa hukumnya nonton berita gosip tapi tidak komentar? Menyetujui ya. Orang yang menyetujui hukumnya sama dengan orang yang melakukan. Ustaz, bagaimana menggabungkan antara berbuka puasa dengan menjawab azan? Karena saya kesulitan untuk menjawab azan sambil mengunyah kue. Enggak mudah kok bisa. Allah bisa. Enggak susah ya. Kecuali pengen buru-buru ya. Tapi kalau makan santai insya Allah enggak ada masalah. Bisa lah. Kalau memang tidak bisa dirapel belakangan bisa ya. Tapi seandainya bisa sambil enggak ada masalah ya. Sambil. Hukum menjawab azan hukumnya sunnah, tidak wajib. Ustaz, bolehkah seorang laki-laki punya sahabat wanita? Boleh, istrinya. Yang dengan itu dia bisa berbagi cerita, ngobrol, jalan-jalan. Itu namanya pacaran. Karena saya punya teman, ia melakukan hal demikian Ustaz. Dia membuat grup untuk saling bantu kalau ada masalah. Dan juga sering jalan-jalan untuk menikmati ciptaan Allah. Ya semua wanita itu enak dinikmati. Dilihat mendatangkan kenikmatan. Diajak ngobrol mendatangkan kelezatan ya. Tetapi ya jalan-jalan bersama lawan jenis. Setahu saya anggota grup teman saya ini ada 7 orang. 3 orang laki-laki, 4 orang wanita. Apakah boleh demikian? Tidak boleh. Ini haram hukumnya ya. Kalau mau punya hubungan harus dengan cara yang syar'i. Harus cara yang syar'i. Ya akhi, ngobrol dengan lawan jenis itu kelezatan.
Makanya orang tentram kalau ngobrol sama lawan jenisnya. Karena ada hasrat, ada syahwat, kita lezat memandangnya ya. Maka Rasulullah SAW melarang hal itu semua. Saya bekerja dengan teman saya dalam satu ruangan. Teman saya selalu mendengarkan musik dalam bekerja, yang mau tidak mau terdengar juga oleh saya. Sudah nenek saya tapi masih seperti itu. Bagaimana hukumnya terdengarkan musik? Meskipun hati saya mengingkari dan kadang kaki saya ikut goyang-goyang. Mudah-mudahan tidak berdosa. Yang penting tegur ya. Tegur ya. Tapi ya kalau perlu agak keras dikit ya udah kamu dengar pakai apa namanya? Headset. Silakan. Kalau kamu nggak mau dengar saya terganggu ya. Saya terganggu. Karena kalau kaki kita mulai goyang bisa jadi nanti kepala kita ikut goyang. Ustaz menafsirkan al-lamam. Lamam itu maksudnya banyak tafsiran tapi dua tafsiran yang paling kuat yaitu dosa besar yang tidak dilakukan kembali atau dosa kecil yang tidak dilakukan kontinu. Sekali dilakukan berhenti, sekali lagi dilakukan, maka ini masih ditoleransi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa diampuni oleh Allah. Adapun yang kontinu maka tidak boleh. Ada dai yang mengatakan bahwa saya ketika di Libya menjadi seperti ketua MUI. Hebat ini. Orang Indonesia jadi ketua MUI di Libya. Saya agak ragu karena orang Arab itu punya ego sendiri ya. Kemudian menjadikan orang Indonesia menjadi semacam ketua MUI di sana. Lihat dulu apakah dia doktor atau bukan. Kok bisa jadi ketua apa? Ketua MUI di sana. Saya ragu kalau ada yang mengatakan demikian saya ragu. Tidak semua orang ngomong dibenarkan ya. Seperti ada seorang pernah berkata dia menulis tesis 500 halaman dalam waktu 4 hari. Logis enggak? 500 halaman tesis agama dalam waktu 4 hari. 4 hari berarti 1 hari 125 halaman. Kita kopas aja enggak bisa. Kapan dosen pembimbingnya juga baca? Ya. Risalah apa itu dalam waktu saya aja nulis 4 tahun saya S2. Untuk menulis ya dalam 4 hari 500 halaman ya saya rasa tidak logis ya. Jadi tidak semua orang bicara kemudian kita benarkan. Paham? Mana mungkin orang tulis tesis 500 halaman 4 hari. Dosennya aja kan harus baca. Setiap tesis itu ada dosen pembimbing. Kapan dia mau baca? Kita aja ngetik 100 halaman dalam 1 hari tanpa mikir, capek. Bisa enggak 100 halaman ngetik tanpa mikir? Berat 1 hari. Kecepatan kita mengetik kapan? Ini tesis ya, perlu diteliti, perlu murojaah buku kemudian ya, kecuali dia ambil buku orang dia ganti nama ya itu mungkin. Kemudian kalau orang mendengungkan hal tersebut maka jangan dibenarkan. Kita memang tidak pintar tapi jangan goblok banget. Ya. Masa begitu aja dibenarkan. Contoh seperti ini mengatakan bahwasanya enggak tahu berdasarkan tulisan ini, saya baca ulang. Ada di Indonesia mengatakan bahwa saya ketika di Libya menjadi seperti ketua MUI. Kalau ini seperti ini enggak benar ya. Enggak benar ya. Doktor saja orang Indonesia belum tentu menjadi ketua ulama di sana apalagi cuma esteller misalnya. Ustaz, saya punya kedai minuman, baru saja dapat karyawati. Ana lupa lihat identitasnya. Dilihat pas udah keterima KTP-nya ternyata orang Nasrani. Bagaimana hukumnya? Saya takut kelak diminta pertanggungjawaban karena saya sebagai pemimpin kalian tersebut. Enggak, orang Nasrani boleh bekerja sama kita selama dia mengikuti aturan yang kita sampaikan ya. Dia tahu batasan-batasan, kita punya aturan, boleh aja ya.
Ya qadarullah seperti ini sudah terima, tidak mungkin kita putuskan kita zalim sama orang kecuali dia melanggar aturan-aturan yang ada. Nabi SAW dulu pembantunya orang Yahudi. Nabi pembantunya orang apa? Yahudi. Dalam interaksi dunia boleh saja, enggak ada masalah. Kecuali ternyata dia dalam prakteknya ternyata dia melanggar aturan atau menimbulkan fitnah, itu lain cerita. Maka kita berhentikan bukan karena agamanya, tapi karena dia tidak mengikuti aturan. Mengapa kajian sunnah diadakan dalam waktu singkat sekitar 1,5 sampai 2 jam? Apa tidak bisa ditambah? Masya Allah. Mungkin bisa, kasihan ustadznya. Kasihan ustadznya, kasihan antum juga ya. Tapi demikian saja kajian kita. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah saya pulang umrah biidznillah ta'ala. Kita buka Fathul Majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.